Baiklah, tema bahasan kita kali ini adalah pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting, penerapan fitofarmaka dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Dan kami informasikan juga nanti saat sesi tanya jawab, rekan-rekan media yang ingin bertanya atau memberikan masukan kepada narasumber kita, tolong sebutkan nama dan medianya dengan jelas. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Budiono Subambang sebagai PLT Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenkominfo. Silakan Pak Budiono. Baik, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam budaya, salam kebahagiaan buat kita semua. Terima kasih Pak Ipan dan terutama teman-teman media yang selalu hadir pada waktunya, dan kami sekali lagi dari Kedeputian 3 mengucapkan banyak terima kasih karena atas jasa rekan-rekan media semua, apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi program dan kegiatan pemerintah diikut dan kemudian disebarkan, dikomunikasikan sehingga bisa dipahami oleh para pemangku kepentingan lain dan juga akan mendorong supaya pembangunan Indonesia menjadi lebih baik ke depan, dan kita juga sekaligus untuk mempersiapkan untuk Indonesia di tahun 2045. Mungkin Pak Iban ada 3 agenda ya yang sangat penting untuk kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Pertama terkait dengan perkembangan dari agenda pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting. Yang kedua adalah terkait dengan fitofarmaka, ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan perkembangan progres program TBC. Oke, mungkin kami akan sampaikan secara singkat saja yang terkait dengan progres pengukuran tadi serentak, dan kemudian nanti kedua TBC, kemudian yang ketiga fitofarmaka. Nah, perkembangan yang terakhir terkait dengan progres pengukuran serentak ini. Jadi saat ini pemerintah sudah menyelesaikan sampai dengan bulan Juni ini, ya sudah 1 Juli. Jadi pengukuran serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, ada di 300 posyandu. Nah, progres yang terakhir ini, pengukuran yang sudah dilakukan sampai tadi pagi pukul 9 itu sudah mencapai 95,15%. Ya, ini hasil kerja kolaborasi semua kementerian lembaga, ya, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Perpres 72 tahun 2021, tim percepatan penurunan stunting, ya, dan itu ada 19 kementerian lembaga yang ikut terlibat di dalamnya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan juga kepada para media, karena itu kan berita ini nyampe kepada seluruh polsek di tanah air ini, dan tentu bagi yang sudah melaksanakan itu sudah bersyukur bisa melaksanakan, tapi bagi daerah yang belum melaksanakan juga akan dengan komunikasi yang disampaikan oleh para wartawan media ini menjadi mendorong supaya dia segera melaksanakan pengukuran dan intervensi serentak tersebut. Dan alhamdulillah sudah mencapai 95,15%, artinya balita yang sudah diukur dari 17 juta yang berapa? Kemudian jadi berapa? 17 totalnya. Ya, nanti tepatnya ya disampaikan, jadi ada 17 juta berapa? Ya, 17 jutaan ya. Nanti tepatnya nanti di 17,1 juta jiwa balita yang sudah diukur itu sudah mencapai 95,15%. Ini alhamdulillah, dan biasa kalau penimbangan dan pengukuran kan dilakukan setiap bulan, itu paling-paling capaiannya 8 juta. Nah, ini berkat kolaborasi
yang PIC-nya tetap Kementerian Kesehatan, tapi dikerjakan dengan dukungan dari kolaborasi tim percepatan penurunan stunting, alhamdulillah. Nah itu yang bisa dicapai tentu ya untuk pelaksanaan itu dengan beberapa catatan lah. Catatan ini ada 36,10% atau 5.839.101 yang balita bermasalah gizi, dan kemudian 3,6% atau 220.275 balita bermasalah yang harus diintervensi gitu. Ya artinya kemudian ada lagi, karena kita ini kan pengen melakukan pengukuran baik itu penimbangan dan pengukuran berat badan serta intervensi yang diperlukan itu kan pengen sempurna ya. Ya semua negara lah melakukan ini sempurna, termasuk Indonesia. Itu yang harus menggunakan antropometri, termasuk juga mengukur ini ya, baik berat maupun mengukur tinggi. Nah ini sudah ada kemajuan Pak, jadi sudah 45,25% itu antropometri standar, dan itu bisa di daerah itu kan ada yang rusak ya, sudah daerah sudah pintar, sudah bisa mengaturnya. Bagi yang sudah selesai ya segera dipinjam kepada posisi yang lain ya. Tapi ada juga Pak, tidak bisa dipungkiri oleh kita semua bahwa pengukuran yang dengan menggunakan dacin juga sudah ada. Bukan berarti ini juga menyerah kemudian dengan dacin gitu, karena ada anak-anak yang nangis bisa dengan pengukuran yang terstandar, ternyata nggak bisa, malah nangis, malah susah dilakukan pengukuran, sehingga yang ada yang menggunakan dacin karena kan pakai gantungan, pakai kain, sehingga lebih worth it bagi anak-anak. Nah ini juga tidak bisa dihindari, tapi alhamdulillah juga alat-alat itu sudah dikalibrasi menjelang pengukurannya. Sekitar sudah 82,18 yang atau 111.936 antropometri yang sudah dikalibrasi. Artinya sudah dikalibrasi sudah disesuaikan lah ya. Kayak mobil itu diterang. Nah ini juga alat seperti demikian. Jadi ini dan begitu juga sudah ada 592 kader terampil antropometri bagaimanapun yang mengukur juga, artinya sudah dilatih oleh teman-teman yang oleh para kader yang untuk PIC-nya juga Kementerian Kesehatan melakukan pelatihan ya bersama dengan dukungan yang lain BKKB dan Kementerian Teknis yang lainnya, supaya pelaksanaan pengukuran itu betul-betul bisa lebih sempurna ya dari tahun ke tahun. Nah itu yang sudah pemerintah lakukan ya, yang dari 19 Kementerian Lembaga dan tim pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Itu yang terkait dengan progres pengukuran dan intervensi serentak. Dan 1 minggu ke depan ini ada waktu untuk bagi daerah-daerah yang belum menginput, karena ini juga menjadi persoalan kan, masalah server, gangguan, sehingga ya tentu harus menunggu sampai waktu server ini bisa beroperasi dengan baik. Jadi diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan penginputan data, supaya betul-betul apa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah itu seluruh posyandu bisa diinput datanya. Itu yang terkait dengan yang stunting. Nah kemudian yang berikutnya terkait yang TBC, mohon izin berdiri ya, karena yang TBC. Nah ini penanggulangan TBC ini. Jadi kita ketahui kan minggu yang lalu juga pertemuan pertama dengan mas-mas dan mbak dari teman media bahwa kita ini kan pada kedua, jadi menjadi PR lah. Nah kalau masih menjadi PR berarti kan tugas kita supaya meningkatkan IPM kan salah satu variabel penting di dalam IPM itu kan angka harapan hidup. Nah harapan hidup ini kan terkait dengan kesehatan. Nah salah satunya ini TBC juga harus dibereskan supaya angka harapan hidup kita juga bisa menjadi lebih baik. Nah ini estimasi itu TBC di tahun 2024 itu 1.092.000 juta kasus ya.
Jadi 1.092.000 kasus dengan target RKP itu bisa menurunkan kejadian sampai dengan 297 per 100.000 penduduk. Nah, target capaian di tahun 2023 yang tahun lalu, di mana pertemuan kasusnya itu sudah bisa mencapai 77%, ya, atau 821.200 kasus dari target 90%. Yang alhamdulillah memang tidak mudah, karena untuk urus TBC itu kalau kita juga batuk-batuk sudah mau memeriksakan juga kadang-kadang kita juga antara mau tidak mau. Kalau ketahuan iya, kadang-kadang kita TBC terus teridentifikasi kita TBC, menyampaikan ke keluarga juga kadang-kadang mau, apalagi anak-anak ya yang sedang pacaran gitu, kemudian ketahuan TBC kan, jadi lawan teman juga kadang-kadang bisa menghindar, bahkan bisa tidak jadi itu. Nah, oleh karena itu faktor psikososial, psikologi dari individu untuk melakukan. Jadi untuk TBC ini butuh dukungan para teman-teman media wartawan juga. Kalau memang ada orang di satu daerah yang teridentifikasinya banyak, ya dikomunikasikan, bukan untuk membuka air, supaya segera bisa diobati, ya diobatin segera sampai selesai. Nah, kemudian yang kedua juga ini, jadi kasus yang diobati ini sudah mencapai 88% dari target 100%. Tentu pemerintah ingin menyelesaikan setuntas-tuntasnya, ya, tapi tadi ternyata kita sudah berupaya, ya baru bisa mencapai 80%. Karena untuk ngobatin TBC ini perlu istiqomah, atau instrumen harus persisten dan konsisten, rajin, tapi juga harus konsisten, persisten, rajin terus menerus. Yang padahal kita sendiri kan untuk rajin secara terus itu tidak gampang untuk menjadi istiqomah. Kadang ingat ngobatin, besoknya lupa karena obatnya tidak terbawa. Akhirnya ya harus dari nol lagi. Jadi ini penting juga teman-teman media bisa ya mengkomunikasikan kepada seluruh warga masyarakat ini yang teridentifikasi TBC bahwa itu membutuhkan upaya yang konsisten dan persisten, ya. Jadi perlu ketekunan lah. Nah, ini sudah berusaha pemerintah dan alhamdulillah sudah bisa mencapai 80%, meskipun ini belum bisa mentarget yang ideal 100%. Dan yang sukses pengobatan ini alhamdulillah juga sudah mencapai 87%. Ya, ini dari target 90%, jadi 3% lagi. Ya tadi karena membutuhkan ketekunan, perlu ada teman yang mengingatkan atau keluarga yang mengingatkan untuk pengobatan ini. Ya, dari target. Nah, mudah-mudahan TBC ini perlu segera dapat diselesaikan, baik TBC SO dan 80% yang RO-nya, dan kematian itu 23.585 kematian akibat TBC ini cukup besar, bahkan mungkin bisa lebih besar dari COVID-nya. Nah, ini sudah biayanya mahal. Nah, kalau tidak tadi tekun, ya bisa menyebabkan kematian. Jadi sekali lagi berita yang disampaikan teman-teman media menjadi sangat penting. Oke, lanjutnya. Nah, ini penanggulangan, jadi baru 5 dari 7 provinsi yang fokus melampaui target pertemuan kasus di atas 90%. Jadi PR nih, yaitu Jawa Barat 121%. Ini alhamdulillah upaya yang telah dilakukan. Jawa Timur 93%, Jawa Tengah 115%. Nah, Jakarta 111% dan Banten 112%. Nah, ini harus menjadi fokus bagi teman-teman yang ada di Jawa Timur supaya bisa mencapai lebih dari target 100%. Nah, ini penemuan kasus TBC anak cenderung meningkat tahun 2021, ya. Nah, ini ada yang ini TBC ini, ya, bisa meningkat, cenderung meningkat tahun ini menjadi 187 kasus. Dan tahun 2022 ini 881 kasus, dan 2023 136 kasus. Nah, ini Bapak sekalian juga penting bahwa lingkungan gitu ya, faktor yang menyebabkan lingkungan. Kemudian kalau bisa tidak ada yang terkena asap yang membuat terganggu saluran pernapasannya, silia itu. Karena kalau silia itu terganggu, itu artinya berarti saringan untuk terjadinya kuman atau yang menyebabkan sakit itu bisa jadi mudah masuk. Nah, dengan adanya pertahanan yang cukup dan terhindar dari asap-asap yang menyebabkan, termasuk dari asap rokok gitu. Nah, ini mohon ini juga menjadi perhatian ibu teman-teman Mas dan Bapak dari media.
Jadi ini Bapak sekalian progres yang terkait dengan ini 7 fokus yang didampingi telah membentuk TP, yaitu tim penanggulangan TBC ini tingkat provinsi, dan 25 kota telah membentuk TP 2TP dan telah menyusun. Nah, mudah-mudahan ini kalau bisa semua kabupaten kota nanti barangkali menjelaskan ini Bu Nancy akan lanjut terkait hal TBC. Oke, lanjut. Nah, penanggulangan jadi peran upaya Kemenko PMK jelas ini harus terus mendorong pelibatan masyarakat, pemangku kepentingan lain, dan termasuk ini teman-teman media dengan melakukan peluncuran mensosialisasikan buku pedoman kemitraan percepatan penanggulangan tuberkulosis program terpadu kemitraan penanggulangan TB. Jadi memang teori kolaborasi juga menunjukkan bahwa untuk mengerjakan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor kesehatan, tapi perlu dukungan dari sektor-sektor lain. Sebagai contoh lah, dari sektor infrastruktur, bagaimana supaya rumahnya itu yang sirkulasi udaranya bagus gitu, yang tidak menyebabkan penularan TBC besar gitu ya. Jadi akan memudahkan lebih sehat lagi, dan pada akhirnya TBC bisa disembuhkan. Nah, kemudian mendorong MONEP yang tetap harus dilakukan MONEP pembangunan daerah baik di pusat maupun daerah. Ini menjadi sangat penting, dan ada di beberapa daerah yang memang lokus-lokus yang beban TBC-nya besar, ini memang kita sasar gitu. Bahkan kita mengadakan kegiatan-kegiatan secara langsung di sana supaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingannya eager terhadap masalah TBC ini. Nah, kemudian koordinasi antara kementerian lembaga terus kita lakukan, jadi tidak sekali saja Kemenko PMK ini, tapi terus-menerus sampai kondisi ini betul-betul selama masih memprihatinkan, ya tentu kita akan terus melakukan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian lain supaya terus berkontribusi dan berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini yang ketiga, tentu ini juga yang menjadi perhatian Kemenko PMK, bahwa industri fitofarmaka yang artinya ini industri farmasi berbahan sumber daya alam. Dan ini Indonesia punya potensi besar, karena di dunia ini kan Indonesia negara kedua terbesar yang memiliki biodiversity-nya, yaitu sesudah Brazil, ya kan, satu Brazil, kedua Indonesia, ketiga Venezuela, keempat China, kelima kalau nggak salah Bolivia atau Peru. Nah, kemudian India ke-10. Tapi ironisnya penghasil ini industri yang berbahan baku alam itu, ya baik itu jamu, kemudian herba, dan sampai ke fitofarmaka itu kita masih tertinggal. Jadi kita ranking ke-19. Nah, sementara India itu ranking ke-1, padahal dia biodiversity-nya ke-10. Nah, kemudian disusul Cina. Memang Cina kemajuannya sangat luar biasa, karena memang dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang dikembangkan terus-menerus. Nah, Indonesia tentu harus melakukan langkah-langkah strategis bagaimana membangun sumber daya manusia yang siap, dan tentu ini harus dikomunikasikan oleh teman-teman media kepada semua pemangku kepentingan bahwa peranan SDM itu sangat besar, Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian ini sebagai contoh Ibu Bapak sekalian ya, tentang terkait dengan sumber daya manusia ini. Kalau salah satu indikator kemajuan itu mendorong kita mencari ilmu ke belahan dunia lain, misalkan sampai ke Amerika saja, itu India itu Cina itu mengirimkan SDM untuk ambil sekolah di luar itu yang sudah kemajuan teknologinya tinggi, itu sampai di tahun 2021 sampai 360-an. Kemudian disusul India 187. Nah, Indonesia masih bawah, dan tentu ini menjadi PR. Kenapa dukungan sumber daya manusia itu menjadi sangat penting, dan itu betul-betul terrefleksi begitu perhatian SDM itu kemajuan itunya sangat besar. Dan ini tentu Indonesia menjadi perhatian Indonesia ke depan, bagaimana supaya Indonesia masih betul-betul bisa dicapai. Jadi kembali lagi ke industri fitofarmaka, bahwa pemerintah sudah komit bagaimana kita memberikan di Undang-Undang 17 tahun 2023 di Undang-Undang Kesehatan itu memberikan ruang bahwa ke depan yang obat yang berbahan baku alam itu diberikan ruang supaya betul-betul bisa didorong menjadi sebuah program yang bisa menghasilkan obat-obat yang berbahan baku sumber daya alam.
Nah kemudian juga peraturan presiden terkait dengan jamunya kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK bagaimana supaya tadi yang menjadi yang sudah tertuang di dalam undang-undang kemudian tertuang di dalam Perpres kemudian dibuat lagi dalam Impres. Kemenko PMK betul-betul mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan supaya program fitofarmaka ini betul-betul bisa berjalan dan sehingga nanti jumlah fitofarmaka yang bisa masuk Fornas dan kemudian ke depan lagi sekarang pemerintah sedang bagaimana supaya bisa juga dijamin di dalam pembiayaan jaminan JKN ya, masuk di dalam JKN atau BPJS gitu. Jadi bahkan bisa diresepkan seperti negara-negara maju lainnya, seperti Jepang itu ada kampus 1, kampus 2 sehingga dokter itu sudah bisa merasakan. Begitu juga dengan di Jerman itu ternyata menjadi komplement dengan obat-obat yang sudah ada. Jadi ini penting. Jadi kenapa ini penting? Karena kepentingannya bagi Kemenko PMK itu kan bagaimana supaya aktivitas yang dikembangkan ini bisa mengenerate lapangan pekerjaan. Nah kalau sudah bisa menjerit lapangan pekerjaan kan berarti ada income yang masuk pada banyak masyarakat dan gilirannya insya Allah masyarakat akan menjadi lebih sejahtera. Maka ini menjadi sangat penting apalagi biodiversitas yang ada di Indonesia ini sudah merupakan potensi yang sangat besar dan tentu kita juga harus betul-betul bagaimana mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam ini menjadi satu kekuatan untuk bisa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi ke depan. Demikian beberapa catatan yang dapat kami sampaikan dan nanti silakan untuk bisa bertanya langsung. Dan ini alhamdulillah kami juga didampingi dengan para para astir yang tentu sudah sangat memahami dengan substansi apa yang kami sampaikan tadi. Karena sebentar lagi kan Ibu Bupasa kalian akan meliput RTM di atas. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi atas paparan. Saya anak Pak dari MNC Trijaya. Mungkin pertanyaannya fokus di TB karena itu jadi perhatian banyak masyarakat. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih sebenarnya pasien atau jumlah penderita TB di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kendala yang dihadapi pemerintah terkait eliminasi TB di Indonesia? Dan yang terakhir, ada target nggak sih dari pemerintah kapan sih eliminasi TB itu akan tercapai? Karena di negara-negara di luar Indonesia TB itu sudah bukan masalah lagi ya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Pak Anak. Pak Anak, terima kasih Mas Anam ya. Langsung supaya langsung aja. Ini buku ini. Baik, terima kasih Pak Anak. Ini Bu, nggak ada kamera Bu. Oh, nggak ada kamera. Iya. Terkait pertanyaannya berapa banyak sih sebenarnya pasien TB di Indonesia? Ini kalau kita lihat data kita di tahun lalu, di tahun 2023, itu kasus yang kita temukan itu ada sekitar 821.200 orang, Pak. Jadi itu kasus yang ditemukan. Nah, harusnya dengan sejumlah sekian itu adalah kasus yang memang harusnya kita obati. Yang 100%-nya kalau ketemu 100%-nya harusnya diobati. Tapi Pak, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi, kendalanya itu masih besar stigma. Satu, stigma. Kedua, masalah kita juga sebenarnya masyarakat kita itu kadang-kadang terutama yang TB resisten obat ya Pak. Resisten obat, kondisinya itu kadang-kadang mereka itu merasa hopeless gitu. Merasa sakit saya ini berat sekali gitu, saya buat apa untuk berobat? Ada yang masih merasa seperti itu. Jadi merasa tidak perlu diobati gitu. Jadi ada yang berusaha dengan cara pengobatan alternatif seperti itu Pak. Sehingga itu masih ada di masyarakat kita seperti itu. Sehingga jumlah kasus yang kita temukan harusnya itu harus semuanya diobati itu putus, jadi tidak datang. Terus kemudian juga ada masalah transportasi juga Pak, kendala di kita. Jadi ini yang kenapa kita juga untuk TB ini Pak, kita sangat mendorong masyarakat untuk terlibat. Masyarakat untuk sama-sama dengan pemerintah untuk ikut
terlibat mendampingi untuk setiap adanya kasus TB di daerahnya tersebut itu didampingi. Jadi ada beberapa daerah yang mereka memang juga punya program-program inovasi ya Pak ya, yaitu ada yang melakukan semacam kayak Gojek yang antar obat gitu. Kalau ketemu itu mereka ada ojek yang disediakan oleh puskesmas untuk ngantar obat ke pasien yang di rumah itu. Karena kalau misalnya dia harus datang ke rumah sakit misalnya atau ke puskesmas ngambil obat, itu jauh dan sedangkan dia kondisinya sakit gitu. Kondisinya mungkin tidak seperti kita yang badannya enak gitu ya. Nah, itu yang menjadi kendala salah satu. Jadi memang untuk TB ini kita memang sangat mendorong ada peran dari kader masyarakat yang ada di sekitarnya juga dan komunitas. Komunitas ini artinya orang-orang yang terkena TB dan kemudian dia sudah berusaha untuk berobat dan ada yang sudah sampai sembuh, itu ikut terlibat. Sehingga dengan demikian nanti orang-orang yang dengan TB ini mereka tidak ada keengganan untuk mereka datang ke Fasiankes untuk berobat. Jadi bisa harapannya 100% tadi yang ditemukan itu benar-benar berobat. Ini kan kita masih baru sekitar 77% Pak. Ya, maaf bukan 77%, jadi 88%. Jadi dari orang yang 77% yang ditemukan gitu, padahal mestinya kan targetnya 90% juga ditemukan dari estimasi kan. Kita diestimasikan itu kasus kita lebih dari 1 juta, tapi yang baru ditemukan di tahun lalu itu baru sekitar 77%-nya. Nah ini yang kita dorong Pak sebenarnya. Jadi dengan keterlibatan masyarakat pun juga mereka diupayakan untuk paham gejala-gejala TB itu apa gitu, sehingga mereka mau tidak malu untuk datang berobat. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Eliminasi targetnya 2030 Pak. Tapi ada beberapa daerah seperti kami kemarin ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu mereka optimis menargetkan 2028. Tapi secara nasional kita bikin 2030 Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman media berikutnya ingin bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama dan medianya. Terima kasih, selamat siang Pak Bambang. Saya Lintang dari Antara. Pertanyaannya yang pertama, kalau kasus TB di Indonesia ini kan sangat berkaitan erat Pak dengan rokok ya. Nah, apakah dari pemerintah sendiri sudah ada komitmen Pak untuk mengeliminasi rokok juga mungkin yang pertama, lalu yang kedua tadi kan disebutkan juga Pak kalau nantinya akan ada fitofarmaka dan lain sebagainya. Nah itu apakah mungkin ke depan akan dikembangkan riset dalam negeri untuk obat TB itu diproduksi dalam negeri seperti itu, atau mungkin nantinya ada solusi yang lain gitu untuk riset di dalam negeri mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini yang pertanyaan tadi kan apa? Upaya kaitan dengan rokok ya. Pemerintah jelas ini punya komitmen bagaimana supaya generasi ini berkurang, ya kan? Karena kan cukup mengkhawatirkan nih kalau Indonesia sekitar 70 juta ya. Perokok aktif di Indonesia itu sekitar 70 jutaan. Oke. Ya. Jadi dari anak sampai dewasa sampai. Oke. Terima kasih. Jadi upaya pemerintah ini yang mulai dari pusat sampai daerah itu salah satunya seperti bagaimana supaya daerah-daerah ini menetapkan atau menerbitkan kawasan tanpa rokok. Jadi artinya untuk melokalisir lah, ya sudah melokalisir. Jadi lama-lama kan kalau sudah dilokalisir ya dilokalisir dengan kawasan tanpa rokok, baik yang ditetapkan dengan peraturan bupati, peraturan wali kota, gitu ya. Bahkan ada yang perda juga. Itu artinya dan kita mendorong memang kita selalu mengkomunikasikan gitu dengan teman-teman daerah berkaitan dengan kawasan tanpa rokok ini. Nah mudah-mudahan dengan itu ya jumlah perokok bisa menurun gitu ya, bisa mereduksi dari jumlahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengobatannya. Ya sebetulnya para ahli saat ini bagaimana dari bahan alam ini bisa mengobati. Ya ini sedang
artinya ada beberapa peneliti ya, Bu Nia mungkin mohon ditambahkan, beberapa peneliti yang sedang menyiapkan hanya untuk menjadi obat Bapak sekalian. Nanti ada tahapan lakunya bisa menjelaskan ujian praklinis, kemudian yang klinis, bahkan itu juga memerlukan waktu yang tidak sebentar dan bahkan mungkin memerlukan juga teknologinya. Nah, tadi yang menjadi perhatian supaya betul-betul ini menjadi obat yang bisa dipertanggungjawabkan secara standar internasional, maka mau tidak mau teknologi yang ini. Nah, dengan teknologi yang tinggi itu membutuhkan investasi yang sangat besar. Memang untuk menuju sampai ke investasi yang sangat besar ini juga perlu perlu upaya bagaimana mengkomunikasikan dengan para investor tadi, ya terutama yang berniat untuk maju itu, karena yang namanya awal itu tentu selain tadi investasi yang besar, juga para investor juga kan ingin memastikan pasarnya. Nah, ini menjadi persoalan juga, pasar itu harus sampai skala ekonomi tertentu. Kalau baru masuk itu kan skala ekonomi tertentu dan kemudian belum menjadi populer gitu di tengah masyarakat. Jadi ini upaya untuk fitofarmaka ini ya tadi mengkomunikasikan, mengkampanyekan bahwa obat-obat yang bersumber dari sumber daya alam itu juga ini masih terbatas. Jadi perlu dikomunikasikan ke setiap level para pemangku kepentingan. Jadi ada yang sudah paham, ada yang belum, dan banyak yang belum kayak gitu. Nah, jadi tadi butuh investasi yang besar, kemudian kedua perlu skala ekonomi. Jadi mau tidak mau ini perlu dukungan yang tidak sedikit. Jadi sekarang ya tentu fitofarmakanya melibatkan banyak sekali kementerian lembaga yang terlibat di zaman. Nanti mungkin dunia bisa ditumpahkan jumlahnya kurang berapa itu kementerian lembaga yang terlibat. Jadi kami ini namanya koordinator ya, mengkoordinasikan. Jadi teknis portofolionya ada di Kemenkes, ada di BPOM, bahan baku ada di Kementerian Pertanian dan Kehutanan. Pokoknya semua kementerian dari hulu sampai hilir itu terlibat. Nah, ini memang upaya ini harus dilakukan karena tadi potensi yang besar, sehingga nanti bisa menjadi lapangan kerja yang lebih banyak bagi Indonesia. Dan sekaligus juga untuk meningkatkan kemandirian obat ke depan, gitu ya, supaya nanti segala hal yang berkaitan dengan penyakit bisa diatasi, termasuk yang TBC tadi yang ditanya Mbak Lintang. Jadi bagaimana supaya obat TBC juga harus disiapkan. Ya, tentu harus dimulai dari riset penelitian yang sampai ke bukti-bukti secara scientific base bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin tahapannya dunia bisa dijelaskan, mohon terkait dengan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terkait dengan fitofarmaka, memang di Kemenko PMK sendiri kita sudah mempunyai Satgas Percepatan dan Pengembangan Fitofarmaka. Jadi ditanyakan oleh Mbak Lintang dan juga disampaikan oleh Pak Deputi bahwa Satgas ini adalah satu Satgas yang terdiri dari hampir 150 kementerian dari berbagai kementerian lembaga, baik publik maupun private sector. Dan kami beberapa waktu ini memang alhamdulillah Satgas ini baru saja ditandatangani, karena sebelumnya tahun 2019 pandemi COVID melanda, Satgasnya tidak bisa berfungsi dengan baik, dan 2024 ini Kemenko nomor 10 tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Fitofarmaka akhirnya kita buat kembali, dan kita sudah berproses. Tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi benar bahwa tidak mudah untuk menjadikan satu tanaman obat ataupun juga bahan baku alam ini sampai dengan nanti pemanfaatan di fasilitas kesehatan. Ada tahap yang mulai dari pemilihan bahan baku, produksi, kita ada uji praklinik, uji klinis, sampai dengan nantinya promosi dan pemanfaatan di fasilitas kesehatan. Dapat kami sampaikan untuk TB memang saat ini sedang ada pengembangan besar-besaran terkait penggunaan daun pepaya. Saya juga baru sadar bahwa ternyata bahan baku yang ada di sekitar kita ini ternyata sudah diteliti untuk menjadi obat anti tuberkulosis. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan ini akan bisa masuk ke dalam sistem pembiayaan, walaupun ya needs take time untuk supaya bisa masuk, tetapi kami rasa ini akan menjadi salah satu pilihan. Ini ada beberapa produk tidak kalah dengan nanti anti diabetes, anti hipertensi, terus juga imunomodulator dan lain sebagainya. Dan tadi kalau nggak salah ada Centella asiatica ya, Rizka ya. Jadi itu adalah juga salah satu tanaman obat yang kita
memungkinkan nantinya ke depannya menjadi salah satu anti TB. Dan memang terus dilakukan penelitian, kajian, karena kembali menentukan satu produk atau bahan baku alam ini tidak bisa ditentukan oleh satu kementerian saja. Tidak hanya Kementerian Pertanian atau Kementerian Kesehatan atau BPOM saja, tetapi memang banyak sektor. Dan tadi research yang disampaikan oleh Pak Deputi benar bahwa kita tidak bisa mengecilkan dari satu fungsi Badan Riset Nasional yang memang selalu kita mintakan bantuan. Apabila memang ada percepatan hasil riset yang bisa kita gunakan dan kita endorse oleh pemerintah sebagai salah satu produk ataupun masuk ke dalam formularium fitofarmaka di Indonesia. Mungkin itu Pak Deputi, Bapak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri acara ini. Silakan. Perkenalkan, saya Alvida dari Berita Satu. Izin bertanya Pak terkait dari stunting. Pemerintah mendatakan Pak Prabowo mencanangkan program makan gratis ya Pak untuk mengatasi stunting. Nah, tapi baru-baru ini Bank Dunia menyatakan bahwa program tersebut ternyata nggak efektif, dinilai nggak efektif untuk mengatasi stunting di Indonesia. Dan menurut tanggapan Bapak seperti apa dan bagaimana seharusnya pemerintah mendatang mengatasi stunting di Indonesia? Oke, terima kasih. Untuk terkait dengan itu mungkin kami perlu melakukan koordinasi dulu dan kajian yang terkait dengan efektif tidaknya, karena yang tahu sebetulnya kan kita sendiri gitu ya. Kenapa itu dilakukan ya, itu kami nanti akan segera mengkomunikasikan dengan Kementerian Teknis. Satu mungkin Bu Jersi ada tambahan kayak gitu. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan Mbak Frida terkait dengan makan bergizi gratis. Ya, kalau dilihat kan sasarannya adalah anak sekolah atau remaja. Nah, remaja ini kan memang menjadi sasaran dari stunting yang kita mulai dari hulu ya. Bagaimana remaja tadi sehat, tidak anemi. Kemudian kita lihat juga dari data yang ada, anak-anak sekolah, apalagi anak SD juga, itu kita persiapkan dengan gizi yang seimbang dan tentu bagaimana mereka produktif. Nah, di Indonesia 60% dari data yang ada bahwa anak-anak kita itu tidak sarapan pada saat berangkat ke sekolah. Dengan adanya program makan bergizi gratis tadi, tentu ini menjadi salah satu memang yang bagaimana anak-anak kita yang di sekolah, karena anak-anak yang tidak sarapan tentu lebih kurang menangkap pembelajaran ya dibanding anak-anak yang sarapan. Kemudian ada juga beberapa, kami juga sedang ada terlibat di dalam diskusi-diskusi dengan kementerian lembaga untuk bagaimana menyikapi ke depan, tapi memang belum masih dalam tahap kajian bagaimana rekomendasi untuk makan bergizi yang gratis. Ya, ada beberapa alternatif, apakah itu dipakai untuk kelompok tertentu, artinya mungkin belum semua anak sekolah. Ada juga rekomendasi bahwa per wilayah dengan kondisi-kondisi tertentu di Indonesia atau anak-anak yang belum mampu yang diberikan, tapi itu masih dalam tahap kajian seperti yang disampaikan Pak Deputi tadi. Saya kira demikian, jadi masih dalam proses. Ya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bapak, sebelum kita akhiri diskusi kita, mungkin ada closing statement dari Pak Budi. Sektor kesehatan itu atau urusan kesehatan itu multidimensi, yang untuk penanganan masalah kesehatan itu sangat multidimensi, multisektor, multifase gitu ya, sehingga penyelesaiannya pun perlu multisektor juga, artinya kolaborasi antar sektor. Jadi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi kesuksesan di penanganan urusan kesehatan itu sangat ditentukan oleh keberhasilan tim. Jadi kalau di negara Jepang itu sudah maju, ada istilah success through teamwork. Jadi kesuksesan itu sangat ditentukan oleh teamwork atau tim kerja
dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan lapangan. Demikian. Terima kasih Pak Budiono. Kita berikan aplaus buat Pak Budiono beserta jajarannya. Ya, semoga acara ini memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak ya, untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Terima kasih, saya Ivan Cakrawala dari Balai Kusman Surakom mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di acara Deputi Press selanjutnya.